Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lutfi Kahfi Sayoga dengan NIM 20201018. Saya sendiri Rahadi dengan NIM 20201050 dan Zuenas Tata Al-Arsyad dengan NIM 20201054. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan sistem informasi manajemen. Nah, sebelum kami menjelaskan, kita tentu telah mempelajari sebelumnya apakah itu tentang sistem informasi manajemen ya teman-teman ya. Sistem informasi manajemen ini teman-teman telah digunakan dalam kegiatan suatu organisasi sebelum teknologi komputer itu ditemukan gitu. Namun hanya masih bersifat manual. Dengan ditemukannya teknologi komputer ini, maka pengolahan data dilakukan menggunakan hardware dan software. Hardware itu perangkat keras dan software itu perangkat lunak maksudnya teman-teman. Pada awalnya penerapan teknologi komputer dalam sistem informasi manajemen terfokus pada pengolahan data saja teman-teman. Nah, semenjak itu ada lagi gitu fase-fase perkembangan sistem informasi manajemen ini yang lain gitu. Kita bahas satu persatu teman-teman. Berikut beberapa uraian secara singkat tentang perkembangan sistem informasi. Fase-fasenya gitu teman-teman ya. Fase yang pertama yaitu fase yang berfokus pada pengolahan data. Pada pertengahan abad ke-20, perusahaan-perusahaan masih mengabaikan pentingnya sebuah informasi bagi para manajer. Teknologi komputer pada saat itu digunakan terbatas gitu pada aplikasi akuntansi yang dikenal dengan sistem informasi akuntansi atau disingkat dengan CIA. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer itu dikenal dengan nama elektronik data. Nah, fase selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lutfi Kahfi Sayoga. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Mas Radi. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan sistem informasi. Untuk poin B, fase baru berfokus pada informasi. Pada fase ini dipromosikan komputer untuk konsep sistem informasi manajemen. Alat itu diciptakan dengan tujuan utama untuk menghasilkan informasi manajemen. Yang saat itu dimulai, terlihat kesenjangan akan alat bantu yang mampu menyediakan informasi di dalam manajemen. Perkembangan teknologi ini tidak mulus dikarenakan 1. Kurangnya pengetahuan para pemakai tentang komputer. 2. Kurangnya pengetahuan tentang bidang informasi dan awam peran manajemen. 3. Peralatan komputer terbatas dan mahal. 4. Para pemakai terlalu ambisius bahwa sistem informasi dapat mendukung semua lapisan manajemen. Pada poin C, fase pada pendukung keputusan. Pada fase ini, sejumlah ilmuwan memformulasikan konsep baru yang diberi nama Decision Support System atau disingkat DSS atau sistem pendukung keputusan yang harus dibuat oleh manajemen. Sistem informasi manajemen ini dimaksud untuk menyediakan informasi pemecah masalah bagi para manajer secara umum. Sedangkan DSS dimaksudkan untuk mendukung satu orang manajer secara khusus. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zuenas. Fase-fase perkembangan sistem informasi yang selanjutnya adalah fase komunikasi. Perkembangan selanjutnya lahir aplikasi yang disebut otomatisasi kantor atau office automation yang mampu memberikan fasilitas komunikasi para manajer. Hal ini memudahkan komunikasi dan produktivitas
para manajer dan pekerja kantor melalui pengguna alat elektronik. Selanjutnya, fase potensial pada konsultasi. Perkembangan sekarang ini adalah penerapan kecerdasan buatan. Ditujukan untuk masalah-masalah bisnis. Ide ini timbul bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagai penalaran logis untuk memecahkan masalah karena dianggap sama dengan otak manusia. Pada fase ini, teknologi komputer memiliki kemampuan sebagai konsultan yang dapat memberikan pemecahan masalah.